Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amelia Mamuju. Oke, sahabat YouTube semuanya, salam sehat untuk semuanya ya. Semoga semuanya selalu diberikan kebaikan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya sedang terapi pasien ya, yaitu karyawan yang sedang mengalami sakit pinggang ya. Jadi keluhan pasien ini yaitu sering mengalami sakit pinggang ya. Jadi penyebab sakit pinggang itu disebabkan karena toksin ya, toksin yang mengendap di darah ya, toksin yang masuk ke darah. Nah, mengendap di area-area tertentu itu membuat pasien akan sering letih dan capek tiba-tiba ya. Artinya sering banget letih, lesu, dan tidak bertenaga, dan juga mengakibatkan adanya di bagian pinggang yaitu pegel atau kayak terkancing ya. Namun ini bukan terkancingnya sebuah otot atau saraf. Jadi sakit pinggang ini kelasnya ada beberapa tingkatan ya. Ya, pertama tingkat rendah, yaitu yang hanya sekedar darah menggumpal atau darah mengendap di bagian pinggang ya. Jadi membuat pinggang itu nyeri dan linu ya, atau pegel-pegel. Nah, penyebab adanya linu dan pegel-pegel ini diakibatkan karena darah yang menggumpal atau yang mengendap pada bagian pinggangnya tertentu ya, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi awal penyakit masuk di dalam tubuh itu diakibatkan karena toksin yang masuk ke sel darah ya. Jadi toksin yang masuk ke darah itu menyebabkan orang mudah letih dan capek, dan juga bisa sakit pinggang atau sakit punggung itu di mana saja tempat mengendapnya darah ya. Jadi kalau darah itu mengendap di bagian pinggang, maka yang terjadi akan sakit pinggang ya. Namun kalau darahnya mengendap atau tersumbat di bagian punggung, maka yang akan terjadi pegel-pegel di punggung. Nah, akibat toksin yang masuk ke area sel darah tubuh kita, maka akan berdampak mengaliri sel-sel pembuluh darah yang terserap ke beberapa jaringan di tubuh kita. Itu akan membuat jadi nyeri ya, nyeri, linu, dan bisa juga akan membuat saraf atau otot melingkar ya, atau terkunci. Nah, jadi yang paling rendah sakit pinggang yaitu adanya penyumbatan atau pengendapan pada pembuluh darah di bagian pinggang. Itu yang paling ringan dan rendah sakit pinggang ya. Namun kedua yang lebih lanjut tingkatan sakitnya yaitu saraf atau otot yang terkunci ya, terkunci atau melingkar ya, berkelok-kelok begitu. Itu juga akan mengakibatkan adanya sakit pinggang dan demam ya. Jadi otot-otot yang melingkar atau yang terkunci itu akan mengakibatkan badan atau kondisi badan itu menjadi demam dan panas. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga yaitu adanya otot atau saraf yang kecepit ya. Yang dibilang saraf kecepit atau otot tercepit itu saraf atau otot yang kecepit ke
rongga-rongga tulang tertentu ya. Nah, di situ perlu diterapi ya. Nah, pasien yang saraf kejepit atau saraf kejepit ya, tulang rongga tertentu, maka biasanya saya pertama yaitu sebelum saya terapi dan saya urut, awal langkah pertama yaitu biasa saya terapi tulang yaitu dengan cara keretek-keretek ya, guna melonggarkan rongga-rongga tulang yang lengket ya, tulang yang lengket dan saraf yang kejepit itu untuk kembali ke semula ya. Jadi sebelum saya terapi dan saya urut, saya keretek-keretek dulu ya. Nah, kalau sudah saya keretek-keretek, kemudian lalu lanjut ke terapi totok-totok saraf, dan selanjutnya terakhir yaitu pijat dan urut ya. Nah, kondisi otot yang terkunci atau otot yang kejepit itu sangat nyeri dan sangat sakit banget. Nah, seperti tersengat listrik ya, kalau bergerak sedikit, kalau pas tidak kena itu kayak nyeri-nyeri dan kayak tersengat listrik ya, kayak tersengat listrik itu rasanya. Nah, itu sangat menderita banget ya, untuk digerak-gerakan itu sulit dan badan akan menjadi kaku, semuanya akan menjadi kaku ya. Untuk bergerak itu sangatlah sakit, jadi kondisi badan seperti robot gitu ya, kaku. Nah, kebanyakan ini terjadi di bagian pinggang ya, di bagian pinggang baik kanan atau kiri, dan juga biasanya ada yang kedua-duanya ya. Nah, juga di bagian punggung ya, di bagian punggung yaitu kebiasa yang terjadi sering mungkin yaitu di bagian tulang belikat ya, baik kiri maupun kanan, dan juga ada yang sekali dua-duanya ya. Ya, untuk bagian tulang belikat atau bahu yaitu yang khusus untuk pusatnya, yaitu saya langsung di titik tulang belikatnya ya. Nah, banyak video-video saya tentang sakitnya tulang belikat ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, banyak ya sudah saya buat video-videonya dari pasien-pasien yang saya terapi. Nah, kemudian kalau yang terjadi di bagian tulang belikat, maka leher pun kadang ketarik ya. Leher ikut ketarik, tegang. Nah, kalau leher ketarik dan tegang, maka di kedua sisi leher itu harus diurut juga ya, diurut. Nah, di situ di bawah leher, di bahu kiri kanan, biasa di situ otot-otot banyak yang keluar ya, otot-otot alas saraf banyak yang keluar dari tempatnya, sehingga kondisi pasien menjadi demam ya dan panas tinggi. Nah, untuk menanggulangi badan yang demam, nah setelah dipijat bagian punggung, leher, kemudian lanjut ke kepala. Nah, di kepala ini guna untuk melancarkan darah dan untuk meringankan darah yang terasa berat ya, kepala yang terasa berat. Jadi kepala itu terasa berat. Nah, untuk pandangan juga terasa tidak jauh memandang, terasa dekat banget ya. Nah, mata ini terasa seperti berat. Nah, setelah dipijat bagian totok wajah ya, untuk aliran wajah itu di totok wajah dan diurut, maka setelah itu akan menjadi plong ya, pandangan akan menjadi plong dan akan menjadi rileks ya. Nah, berangsur setelah diterapi, maka demam pun akan reda ya, akan reda, dan perasaan kondisi badan akan menjadi ringan ya, akan menjadi ringan, dan juga kepala pun pandangan menjadi plong, kepala yang awalnya berat akan menjadi ringan. Jadi
beginilah cara saya ya menterapi atau pijat pasien, tergantung dari keluhan yang diderita atau yang dirasakan, dimana yang merasa sakit, maka disitu pula yang akan menjadi titik pusat yang saya pijat ya. Oke sahabat YouTube, kiranya video ini cukup sampai di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya dengan dukungannya, tolong dukung channel ini agar bisa berkembang ke depannya ya. Dan semoga kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, yaitu dengan cara like dan klik tombol subscribe-nya ya. Dan jika ada pertanyaan bisa berkomentar, insya Allah cepat atau lambat akan kami balas. Dan juga untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang selalu mengikuti video kami, dan nantikan video berikutnya tentunya di tema dan judul yang berbeda ya. Oke, sampai jumpa untuk semuanya. Jaga kesehatan, salam sehat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.